Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra dari Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan mengerjakan tugas membaca dari Bapak Fahri Farihin, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Aswaja. Pengertian dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang memisahkan diri. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri i'tazalah dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat dari era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan Bani Mu'tazilah. Sebagai berpendapat hal itu muncul di beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali yang memisahkan diri. I'tazilah itu urusan politik. Kemudian putra Ali mundur dari urusan khalifah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, akidah dari ajaran Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah Abu Al-Hasan Al-Khayyat dalam dalam kitab Al-Instisar menyatakan tidak ada seorang pun yang berhak disebut sebagai Mu'tazili atau pengikut Mu'tazilah hingga ia menghimpun 5 ajaran. Yang pertama tauhid, keesaan Allah. Yang kedua adlun, keadilan. Yang ketiga al-wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman. Yang keempat al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Yang kelima al-amru bi al-ma'ruf wa an nahyu an al-munkar. Yang kelima al-amru bi al-ma'ruf wa an nahyu an al-munkar, menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. 5 dasar utama al-usul al-hamzah. Prinsip tauhid, mereka tidak mempercayai adanya sifat-sifat Allah, sebab dengan menetapkan sifat-sifat Allah yang juga bersifat qadim, seorang dianggap telah berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan menganggap zat Allah memiliki sifat yang bersifat qadim. Seseorang dianggap telah menyamakan antara zat Allah dengan sifat-sifatnya sehingga akan ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hal semacam ini menurut mereka termasuk perbuatan syirik. Yang kedua, prinsip adlun. Dalam pandangan Mu'tazilah seperti dijelaskan Al-Mas'udi, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larang sendiri berdasarkan qudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Yang ketiga, prinsip al-wa'du wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah
berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi. Demikian pula sebaliknya, ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana janji Allah untuk menerima taubat nasuha juga akan terjadi. Yang keempat, prinsip al-manzilah bayyinah al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Al-Ashratani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Wasil bin Atta bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin itu berkumpul, maka seseorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini berfungsi untuk menyebarkan Islam dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat, juga untuk menangkal serangan orang-orang yang berusaha mencampur-adukkan talbis antara yang benar dengan yang salah. B. Mengandalkan akal secara penuh dalam masalah akidah. Mu'tazilah mendahulukan akal atas nas, mentawakil ayat yang tidak sesuai dengan akal mereka, dan menolak hadis sebagai dalil dalam masalah akidah. Yang ketiga, sekte-sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah berbeda pendapat tentang masalah imamah kepemimpinan. Sebagainya berpendapat melalui nas sudah ditetapkan berdasarkan wahyu Allah. Sebagian lagi berpendapat melalui pemilihan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.